Duh, masa depan Gustavo Polanco sedang diemutan lagi sama pihak manajemen karena ada keinginan dari Gustavo Polanco yang dianggap oleh manajemen sekarang agak sedikit memberatkan, walaupun ini sebenarnya hal yang wajar. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya juga selalu mengingatkan kepada Bobotoh, khususnya kepada umat muslim, untuk selalu memberikan amalan terbaik, salah satunya bisa berpuasa di 10 bulan pertama bulan Zulhijjah. Jadi manfaatkan Bobotoh sampai nanti mencit waktu Idul Adha, manfaatkan untuk banyak beribadah, takbir, bisa juga dengan banyak berpuasa. Bobotoh salam dunia. Lanjut Bobotoh salam dunia, kita tahu kalau Persib Bandung punya 8 pemain asing dan bisa dipastikan 4 pemain asing sudah berpisah secara resmi bersama Persib Bandung. Kevin Mendoza, Nick Kuiver, Cio Alves, dan yang terdekat kemarin Matteo Kocijan. Pemain yang bisa dibilang kadang halus kadang hente, bisa dibilang tidak terlihat perannya, tapi sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung ketika pada akhirnya Persib di musim sekarang tuh banyak sekali pemain-pemain yang cedera. Justru Matteo Kocijan bisa menambah lini-lini itu, entah itu di wingback, entah itu di back, entah itu di tengah. Jadi bisa dibilang cukup berperan untuk Persib Bandung, walaupun mungkin tidak terlihat. Tapi ya mungkin Persib juga sekarang punya pertimbangan lain. Ada pemain yang bisa lebih bagus ketimbang Matteo Kocijan. Pada akhirnya Matteo tidak diperpanjang. Walaupun ada sempat desas-desus juga tentang Gustavo Polanco, David Silva, dan juga Tyrone Delpino yang akan hengkang, bahkan dikabarkan ke Malut. Bahkan kabarnya juga tim India yang membawa Alberto menginginkan Delpino, sang El Maestro yang dulu sangat-sangat diragukan kemampuannya oleh Bobotoh. Walaupun saya juga agak sedikit ada keraguan dulu, tapi saya percaya karena melihat sentuhan-sentuhannya. Nah, Gustavo Polanco, Bobotoh salam dunia, kita tahu lah ya, bisa dibilang lamun cek bojan hodak mah dek neangan kumaha deui, geus ka uji gawena, umurna oge muda kene gitu kan, hargana ge bisa dibilang murah dulu. Dan juga Gustavo Polanco asli bawaan Coach Bojan Hodak. Jarang banget sebenarnya pemain rekrutan Coach Bojan Hodak yang berhasil, karena Castanel, Milson, terus juga siapa teh saya lupa, Kocijan bisa dibilang kurang berhasil, walaupun itu bukan rekrutan utamanya Coach Bojan Hodak ya, karena pada akhirnya Coach Bojan Hodak harus merekrut sesuai dengan budget. Nah, Gustavo Polanco ini adalah rekrutan yang bisa dibilang berhasil yang dibawa oleh Coach Bojan Hodak. Dengan prestasi yang diberikan oleh Gustavo Polanco di 30 pertandingan menciptakan 6 gol padahal dia back, dan jarang banget Bobotoh di Indonesia itu memiliki, di Liga Indonesia ya maksud saya, memiliki center back yang jago dalam reading the game. Mungkin Gustavo Polanco tidak sekokoh Alberto dulu, tapi bagaimana cara dia membaca permainan ketika Persib Bandung bertanding itu good banget. Good banget harus kita akui. Kadang-kadang juga Gustavo Polanco kalah memang dalam duel 1 lawan 1. Tapi sekali lagi, dalam pembacaan permainan, pemain yang cukup langka untuk di Liga 1. Dan itu menjadi salah satu faktor yang menjadikan Gustavo Polanco layak untuk dipertahankan. Apalaginya gawena udah alus, lamun seandainya mawa deui belum tentu bagus juga. Nah, tapi Gustavo Polanco kabarnya sekarang menginginkan kenaikan gaji yang walaupun enggak 100%, enggak juga nggak nyampe 70% deh kenaikannya. Kalau saya nggak salah ya Bobotoh. Anggap Gustavo Polanco itu di bawah 2M kemarin, karena merekrut Gustavo Polanco itu saat Persib Bandung memang budgetnya minim. Jadi kalau seandainya naik 50% aja ya berarti jadi 3M-an lebih lah ya, kurang lebih gitu kan. Kalau seandainya di bawah 100% itu masih hal yang wajar kalau menurut saya dengan performanya yang sekarang gitu kan. Tapi Persib Bandung, pihak manajemen kabarnya sedang ya mikir-mikir lagi. Mungkin bukan karena enggak minat sama Gustavo Polanco-nya, beda sama Ciro, beda sama Nick Kuiver, mungkin beda sama Kocijan, karena ada faktor-faktor teknis lain yang dianggap pemain asing Persib Bandung untuk musim depan itu udah habis
performnya tidak akan seperform sekarang. Apalagi Persib Bandung ingin kembali hat-trick juara dan bermain di Asia dengan penuh prestasi. Jadi salah satu alasannya harus digantikan. Tapi beda dengan Gustavo Poranca. Gustavo Poranca dianggap masih bisa perform bersama Persib Bandung. Cuman masalah budget. Nah, sekali lagi Persib Bandung bukan terbuka duit bobotoh, tapi Persib memang sedang mempersiapkan benar-benar ekosistem sepak bola yang bagus, mulai dari lapangan, training center, termasuk juga pendidikan usia dininya, di akademinya, termasuk tim satelitnya juga, termasuk juga kerjasama lainnya yang dimana alokasi itu harus dimasukkan ke pos-pos lain, bukan hanya ke pemain saja. Mungkin kalau berbicara 2 atau 3 tahun lagi, kita udah bisa dalam tanda petik bebas dek beli pemain sak mahal kumaha ge, kasarnya seperti itu, karena ya ekosistem sepak bola Persibnya udah ke udah terbangun gitu kan. Sehingga untuk sekarang Persib agak mikir-mikir karena memang mengharuskan mengalokasikan uang ke pos-pos lain. Nah, ini menjadi satu hal yang memang harus dengan cerdik dilakukan oleh pihak manajemen yang mengeluarkan dana, dan juga pihak Coach Bojan Hodak yang harus membelanjakan dana dengan kapasitas yang udah dibatasi dan juga kualitas yang bagus. Karena kasarnya kan Coach Bojan Hodak Gustavo Poranca menghayang, tapi manajemen belum tentu seperti apa, karena harus ada kesesuaian yang memang klop. Manajemen oke, Bojan Hodak oke juga. Kadang-kadang manajemen juga oke, Bojan Hodak nggak oke, yang nggak terjadi juga. Termasuk sekarang Coach Bojan Hodak sedang ada di Kroasia, balik. Selain dia liburan mungkin kan istirahat dulu untuk musim depan, dia juga kan udah bilang dia udah langsung bekerja untuk mempersiapkan musim depannya, salah satunya neangan pemain. Apalagi udah dipastikan 4 pemain Persib Bandung akan hengkang untuk yang asing ya. Kita tidak berbicara dulu yang lokal, untuk yang asing, dan masih ada kemungkinan pemain sisanya akan hengkang juga gitu kan. Nah, ini satu hal yang menjadi PR besar untuk Persib Bandung, di mana pengganti para pemain-pemain yang sekarang ini minimalnya sepadanya, lebih bagusnya kualitasnya lebih baik ketimbang pemain yang ada sekarang. Saya berharap ini satu hal yang bisa benar-benar dimanfaatkan oleh Persib Bandung dan Coach Bojan Hodak untuk bisa memulai laga dan mempersiapkan pertandingan dengan benar-benar siap. Apalagi di bulan Juli, kalau saya nggak salah, Persib itu akan melakukan play-off untuk masuk ACL gitu kan. Nah, awalnya itu antara dari perwakilan Korea Utara atau dari Filipina. Kalau dari Korea Utara, kemungkinan Persib akan bermain di Bandung. Tapi kalau seandainya lawannya Filipina, kemungkinan kita akan tandang ke Filipina. Dan hanya ada satu pertandingan, sistemnya tidak home away ya, bobotoh se-alam dunia. Dan ini otomatis Persib harus mempersiapkan tim lebih cepat ketimbang tim-tim yang lain. Logika sederhananya seperti itu, karena kita memang harus segera play-off di Asia, apalagi dengan pemain-pemain yang baru, ditambah juga bobotoh se-alam dunia, kita akan pertandingan Persib ini akan semakin capek karena ada 2 kompetisi yang diikuti oleh Persib Bandung. Nah, menurut bobotoh se-alam dunia, Gustavo Poranca layak nggak untuk dipertahankan?